查守门。谢过。Di sisi lain, para bandit ini berhasil menerobos ibu kota dan ternyata ada sekelompok bandit lain yang juga akan merampok kediaman Du Shou. 我看到街上一帮劫匪在烧杀抢掠，状态，再找几个棍子把门顶上。放箭！ Dengan bantuan Yuan Tong, para bandit itu menjadi kocar kacir. Song Mo pun akhirnya pulang karena dia khawatir dengan keselamatan Du Shou. 家的，大事不好了！西门和正门都有人杀。什么府院？竟然私藏了5只火虫，又中了王映雪这个臭婆娘的道了！他娘的！ 撤了。 Melihat Song Mo pulang, Du Shou menjadi lebih khawatir lagi karena dia takut suaminya ini akan dianggap memberontak karena saat ini dia sedang bertugas. Song Mo pun memberitahu istrinya bahwa dia telah mengatur seseorang untuk berpura-pura duduk di dalam ruangan. Dia keluar dengan bertopeng dan membawa beberapa pasukan bayangannya yang selalu bermain secara bersembunyi. Du Shou pun segera membujuknya agar Song Mo segera kembali bertugas. Ketika Song Mo hendak pergi, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun kembali lagi. Dia berhasil melumpuhkan beberapa orang yang ingin membunuh Du Shou. Dia kemudian memerintahkan Yan Shaoxing untuk segera menginterogasi orang itu. 什么？原先说的30-40人。 Sementara itu Nyonya Wang Yingsu ketika mengetahui jika jumlah bandit itu ternyata sangat banyak, dia menjadi khawatir jika sampai Kaisar meminta menyelidiki para bandit tersebut karena jumlahnya yang sangat banyak itu bisa dianggap akan memberontak. Namun pembantunya ini mengatakan dengan banyaknya para bandit yang datang, maka Du Shou pasti akan mati kali ini. Mendengar itu Wang Yingsu merasa lebih lega, namun ia kemudian memerintahkan untuk membunuh nenek itu agar dia tidak membocorkan rahasianya. Di sisi lain, Nona Doming dia menemukan bahwa seorang pelayan telah melarikan diri dengan membawa emas dan perak serta barang-barang lainnya. Setelah diinterogasi, dia mengetahui bahwa ternyata pelayan itu telah mencuri token milik Wei Tengyu atas perintah ibunya yaitu Wang Yingsu. Ternyata bandit-bandit itu bisa leluasa memasuki ibu kota karena mereka membawa token milik Wei Tengyu yang tentu saja Nyonya Wang Yingsu inilah orang yang mencuri token itu. Doming yang merasa khawatir tentang suaminya, dia pun bergegas keluar untuk mencari suaminya. Tetapi dia malah bertemu dengan bandit dari geng Changbei. Pemimpin geng Changbei ini mengenali bahwa itu adalah putrinya Wang Yingsu. Para bandit yang sebelumnya merasa dijebak oleh Wang Yingsu, mereka bermaksud menculik Doming. Doming tahu jika para bandit ini bermasalah dengan ibunya. Dia pun segera berlari ke tempat suaminya yang saat ini sedang minum dan mabuk di dalam. Namun para bandit itu berhasil mengejarnya. Saat Doming akan diculik, dia memukul pemimpin geng itu yang membuat pemimpin itu sangat marah. Dia pun segera menikam Doming. Dalam keadaan terluka parah itu, Doming melihat Wei Tengyu suaminya sedang mabuk-mabukan, bersenang-senang dengan sekelompok orang di ruangan itu.
Tetapi dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata apapun karena lukanya yang terlalu parah. Sementara itu di istana, Kasim Wangge yang sudah berharap Songmo akan pulang menyelamatkan istrinya. Ternyata dia masih melihat Songmo duduk di kursi. Berulang kali dia memeriksa Songmo. Songmo masih duduk tak bergerak di dalam ruangan. Tetapi ia kemudian menjadi curiga, jangan-jangan itu hanya Songmo palsu. Dia pun segera masuk untuk memeriksanya dan ternyata Songmo telah kembali. Sementara itu kediaman Songmo, Yan Chaoseng, dia menginterogasi para pembunuh itu dan mengetahui bahwa itu ternyata orangnya Song Yusin atau ayahnya Songmo sendiri. Dia juga menemukan giok milik Wei Tengyu yang saat itu dibawa oleh seorang bandit dari geng Changpei. Tu Shao dengan marah memimpin orang-orang ke istana Song Yusin untuk minta pertanggungjawaban atas kejadian itu. Namun sayangnya di tempat itu dia tidak bertemu dengan Song Yusin, hanya bertemu dengan pipinya Songmo. Dia pun segera mencari Wei Tengyu karena bandit Changpei itu membawa token milik Wei Tengyu. Tu Shao dengan marah mengecam kejahatan Wei Tengyu. Tetapi Wei Tengyu sendiri juga tidak mengerti kenapa para penjahat itu bisa membawa token miliknya. Tak berselang lama seorang melaporkan mereka menemukan Doming dalam keadaan terluka di jalan. Mendengar itu Wei Tengyu segera bergegas untuk mencari istrinya dan benar saja dia menemukan istrinya dalam keadaan terluka parah. Wei Tengyu ini sangat bersedih, dia sangat menyesal tidak bisa melindungi istrinya. Namun istrinya ini tidak pernah menyalahkan Wei Tengyu atau menyesal atas pernikahan mereka. Doming pun akhirnya tak kuat lagi, akhirnya dia meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Kaisar sangat marah ketika mengetahui apa yang terjadi di kota itu dan dia segera memerintahkan Songmo untuk menyelidiki keseluruhan masalah itu. Singkatnya, kejahatan Wang Yingsu pun akhirnya terungkap. Dia sebelumnya membuat surat pengakuan bahwa pembantunya lah yang telah membawa bandit ke ibu kota. Namun seorang pelayan melaporkan bahwa Wang Yingsu telah membunuh pelayan tua itu. Wang Yingsu menolak tuduhan itu. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang difitnah. Akan tetapi ayahnya ini sangat tahu betul bahwa itu adalah tulisan putrinya. Akhirnya Wang Yingsu pun tidak bisa mengelak. Wanita jahat ini bersumpah serapah bahwa dia akan mati bersama semuanya. Namun bersamaan dengan itu Tu Shao datang dengan membawa jenazah Doming. Melihat kematian putrinya, akhirnya Wang Yingsu ini menjadi gila. Setelah kejadian itu, dekret kaisar pun tiba. Ayahnya Wang Yingsu diturunkan jabatannya, sementara Wang Yingsu sendiri sebenarnya dia mendapatkan hukuman penggal, namun karena dia sudah gila, maka dia tidak dihukum, tetapi diizinkan untuk dihukum di kediamannya sendiri. Di sisi lain, Wei Tengyu dianggap melakukan kelalaian tugas. Rumahnya pun akhirnya disita oleh pihak pemerintahan. Namun dia tidak peduli tentang apapun kecuali dengan lukisan Doming yang juga akan disita. Dia pun bersusah payah untuk merebut lukisan itu.
Singkat cerita, Song Mo pun kemudian membawa pasukannya berangkat untuk menumpas para bandit. Sementara itu Wei Tengyu kini menjadi gelandangan pasca rumahnya disita. Secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang tuan yang berminat dengan lukisan Wei Tengyu. Wei Tengyu berusaha mempertahankan lukisan itu, tetapi segera direbut oleh tuan itu. Meski Wei Tengyu memohon dan berlutut, namun tuan itu tidak peduli dan malah membakar lukisan itu. Wei Tengyu tidak terima, dia menggigit tangan tuan itu hingga akhirnya tuan itu memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Wei Tengyu. Tiba-tiba hujan deras datang. Wei Tengyu masih memeluk potret itu dan menutup matanya. Ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di atas meja dengan selimut membungkusnya. Dia buru-buru berdiri dan menemukan bahwa lukisan itu masih utuh. Dia tampak senang. Tak berselang lama Domeng datang. Melihat kedatangan Domeng, dia pun langsung memeluk istrinya. Dia takut akan kehilangan istrinya lagi. Dia bersyukur bahwa tadi hanyalah mimpi. Domeng secara pribadi memberikan obat kepada Wei Tengyu. Wei Tengyu menatap Domeng dengan seksama. Setelah meminum obat yang diberikannya, Wei Tengyu tidak lagi merasakan sakit. Namun nyatanya itu semua hanya mimpi. Wei Tengyu masih terjatuh di tengah hujan lebat dengan senyuman di bibirnya, tangannya perlahan terkulai. Sementara itu Nyonya Wang Yingsu tampak berjalan berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Dia melakukan itu setiap hari. Ternyata sebelumnya ada pendeta yang menyarankan agar Wang Yingsu ini melakukan itu untuk menyembuhkan penyakitnya, juga agar Domeng terhindar dari rasa sakit neraka. Dan sepertinya Nyonya Wang ini benar-benar sudah bertobat. Hari itu Duso mendapatkan laporan jika suaminya tengah bentrok berdarah dengan geng cabai. Merasa khawatir, dia pun segera bergegas untuk menyusul suaminya. Akan tetapi ternyata suaminya baik-baik saja, dan ternyata dia malah berhasil menangkap ketua bandit geng Changbei. ，Di tempat lain, Song Yisun atau ayahnya Song Mo, dia membawa adiknya Song Mo yaitu Song Han ke sebuah rumah dan bertemu dengan seorang wanita bernama Su Yao. Ternyata diam-diam ayahnya Song Mo ini mempunyai selir yang ditempatkan di tempat rahasia. Wanita itu kemudian memberikan hadiah ulang tahun kepada Song Han. Tetapi Song Han menunjukkan sikap yang tidak senang, dia kemudian berbalik dan pergi. Song Mo pun bertemu dengan adiknya. Dia melihat adiknya ini membakar benda yang diberikan wanita tadi. Song Mo pun kemudian mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa ternyata ayah Song Mo itu mempunyai istri simpanan. Mereka curiga wanita itu adalah kriminal yang masuk dari Akademi Kekaisaran tahun sebelumnya. Song Mo pun akhirnya membawa anak buahnya untuk menyelidiki wanita itu. Tetapi ketika dia tiba, dia melihat ayahnya sedang menangis. Ternyata istri simpanannya ini mati bunuh diri. Anak buah Song Mo ini menemukan giok di kamar istri simpanan itu yang mengingatkan Song Mo bahwa adiknya pernah membakar benda seperti itu. Song Mo ini menjadi curiga jika adiknya ini pasti ada hubungannya dengan wanita itu. Song Mo kemudian memberitahu ayahnya meskipun Su Yao telah meninggal, dia akan tetap menyelidiki kasus itu.
Di sisi lain, Du Shou dan Yuan Tong mereka pergi ke kuil di mana ibunya Song Mo dulu sering datang ke kuil itu bersama dengan Su Yao, yaitu tepatnya 20 tahun yang lalu. 还请住持如实相告。18年前，惊蛰那日， Biksu itu kemudian mengatakan yang sebenarnya. Saat itu Jiang Hussein atau ibunya Song Mo juga Su Yao datang ke kuil bersama-sama. Saat itu sang biksu ini melihat bahwa Su Yao datang dengan menggendong seorang bayi berumur 2 bulan. Sementara ibunya Song Mo dia tengah hamil besar. Namun sayangnya di kuil itu ibunya melahirkan secara prematur. Dan saat itu bayi yang dilahirkan ibunya Song Mo adalah seorang perempuan. Namun saat itu Song Yisun ayahnya Song Mo bersikeras bahwa bayi yang baru saja dilahirkan istrinya adalah bayi laki-laki. Padahal jelas-jelas sang bisu melihat tadinya itu adalah bayi perempuan. Setelah mendapatkan informasi itu, Song Mo langsung menginterogasi ayahnya juga adiknya tentang kebenaran berita itu. Dia sangat yakin bahwa adiknya sebenarnya perempuan. Sementara Song Han ini sebenarnya adalah anaknya Su Yao yang sengaja ditukar oleh ayahnya. Dia pun bertanya di mana adik perempuannya dan kenapa ditukar dengan Song Han yang merupakan anak dari wanita simpanannya. Bahkan Song Mo telah mendapatkan informasi bahwa keluarga wanita itu semuanya dipenjara karena telah korupsi. Ayahnya mengelak dan menolak semua tuduhan itu dan dia meyakinkan bahwa Song Han adalah putra sahnya yang nantinya juga berhak mendapatkan penerus keluarga Song. Karena tetap tidak mengakui bahwa Song Han adalah putra dari istri simpanannya, Song Mo pun tidak kehabisan cara. Dia pun menantang Song Han untuk melakukan tes DNA. Dia pun kemudian memasukkan mayat wanita itu. Dia akan melakukan tes DNA dengan Song Han. Apakah benar Song Han anaknya dari wanita itu atau bukan? Namun ketika Song Mo akan merobek tangan wanita itu, ayahnya menghentikannya dan akhirnya dia pun bercerita yang sebenarnya. Bahwa di dunia ini wanita yang dicintai bukanlah ibunya Song Mo, melainkan wanita simpanannya itu. Dia bercerita bahwa keluarga wanita itu dulunya adalah Bupati Puting. Namun karena saat itu dituduh korupsi, seluruh keluarganya ditangkap dan asetnya disita oleh Jiang Meisun atau pamannya Song Mo. Dari saat itulah dia sangat dendam dengan Jiang Meisun. Namun secara tidak terduga Kaisar malah menjodohkannya dengan adiknya Jiang Meisun yang tak lain ibunya Song Mo. Namun secara kebetulan dia bertemu dengan Su Yao di Akademi Kekaisaran dan saat itulah keduanya kembali menjalin cinta dan menghasilkan anak yaitu Song Han. Mendengar itu Song Mo langsung bertanya, lantas di mana adik perempuannya waktu itu? Ayahnya ini mengatakan bahwa anak itu telah mati. Song Mo sangat yakin jika pasti ada orang yang membantu ayahnya ini sehingga ayahnya leluasa menempatkan wanita itu yang seharusnya ia dipenjara. Ia akhirnya juga tahu bahwa kematian pamannya juga ibunya adalah rencana ayahnya ini. Dia pun bertanya siapa orang yang membantunya karena tidak mungkin ayahnya bisa melakukan semua itu sendirian. Song Yisun tidak mengatakan siapa orang itu. Song Mo semakin geram dan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret ayahnya ke halaman dan menyiapkan kayu bakar untuk membakar ayahnya sampai mati. Song Han berlutut dan mengancam akan bunuh diri, berharap Song Mo akan melepaskan ayahnya demi dirinya. Namun Song Mo tidak mendengarkan. Dia mengambil belati Song Han kemudian memerintahkannya untuk dipenjara sekalian. Song Mo benar-benar akan membakar ayahnya jika dia tidak mengatakan siapa di balik semua itu. Namun ayahnya bersikeras dia tidak akan pernah mengatakan orang yang ada di belakangnya.
Tiba-tiba terjadi hujan lebat yang tidak hanya memadamkan obor Songmo tetapi juga membuat Song Yisun ini merasa gembira. Dia berpikir bahwa Tuhan sedang membantunya. Dia pun secara berterus terang mengatakan bahwa hal yang paling disesali sepanjang hidupnya adalah menikah dengan ibunya Songmo dan mempunyai anak yang bernama Songmo. Mendengar itu Songmo sangat marah, tapi tiba-tiba dia merasakan hatinya sangat sakit. Dia tidak bisa memegang pedangnya, dia menjadi sangat lemah. Song Yisun sangat gembira melihat itu. Dia mengingatkan Songmo bahwa dia ternyata telah meracuni Songmo dengan racun kebencian, yaitu saat terakhir kali dia mencambuk Songmo. Dan ketika nanti Songmo rambutnya berubah putih, berarti kematian Songmo sudah dekat. Songmo sangat marah mendengar itu sehingga dia mengambil pedangnya dan ingin membunuh Song Yisun. Namun di saat yang sama Du Shao datang tepat waktu. Ia segera memegang pedang itu untuk menghentikan Songmo. Songmo semakin membenci ayahnya, namun semakin ia membenci, racun kebencian itu semakin menggerogoti tubuhnya sehingga dia pun akhirnya terjatuh dan muntah darah. Di saat yang sama, dekret kaisar pun datang. Dekret itu memerintahkan Song Yisun dan Songmo untuk pergi menghadap kaisar. 陛下，世子中的是愿曾惠侄子全白，便是死期。 Kaisar memerintahkan tabib istana untuk memeriksa denyut nadi Songmo dan mengetahui bahwa Songmo telah diracuni oleh racun kebencian, dan kata tabib itu bahwa itu tidak ada obatnya. Mendengar itu kaisar sangat marah dan merasa kasihan pada tubuh Songmo. Dia pun kemudian memerintahkan tabib istana itu untuk menemukan penawarnya dalam waktu 1 tahun. Jika Songmo mati, maka tabib istana itu juga akan dipenggal. Kaisar datang secara khusus menemui Songmo yang sedang koma. Songmo terus mengigau tentang pertukaran anak itu. Kaisar memegang tangan Songmo, dia menghiburnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan paman dan ibunya Songmo mati sia-sia. Sementara itu Song Yisun, dia mendapatkan hukuman dari kaisar, juga dicabut jabatannya. Dia sekarang dipecat. Song Yisun memohon kepada Yang Mulia untuk mengasihani Song Han dan tidak menghapusnya dari aula leluhur. Namun Kasem ini mengatakan bahwa anak dari hubungan perzinahan, dia tidak mempunyai status. Mendengar itu Song Yisun menangis terseduh-seduh. Dia merasa kasihan dengan putranya itu. Beberapa hari kemudian Songmo datang ke sel untuk kembali menginterogasi sang ayah. Dia menduga bahwa rangkaian tindakan Song Yisun ini sebenarnya adalah persiapan pemberontakan. Song Yisun awalnya menolak untuk mengakuinya, tetapi Songmo kemudian mengingatkan Song Yisun. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa dan mati dengan semua rahasianya, orang di belakang Song Yisun tidak akan membiarkan Song Han hidup. Setelah Songmo pergi, ada seorang wanita berjubah mengawasi dari sudut. Ternyata wanita itu adalah mata-mata Pangeran Sing yang datang untuk memberikan sebuah lukisan, di mana lukisan itu bergambar seorang bocah yang sedang menyeret orang tua seperti sapi. Song Yisun langsung paham bahwa itu adalah ancaman, diartikan dia harus rela berkorban agar Song Han hidup. 上尉希望国公把嘴巴。皇帝诏曰：日子自己看吧。宋雨春上书，汉帝到底年幼，汉帝终究是被无辜牵连，就让他继续住在西厢院吧。为今之职，就由我替你完成吧。